Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuzan Nazim dengan NIM 22329136. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang ada di e-learning, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ananda tentang istilah pribumi dan non-pribumi dalam konteks Indonesia? Menurut pendapat saya, istilah pribumi dan non-pribumi dalam konteks Indonesia merupakan topik yang sangat sensitif dan memiliki sejarah panjang terkait dengan identitas etnis, politik, dan sosial di negara ini. Penggunaan istilah ini seringkali memicu diskriminasi dan memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok non-pribumi, terutama etnis Tionghoa. Selama beberapa dekade, kelompok ini menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, termasuk dalam sektor pendidikan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia modern, banyak juga yang berpendapat bahwa penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi sudah tidak relevan lagi karena semuanya warga negara Indonesia, terlepas dari latar belakang etnisnya, memiliki hak yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sumber jawaban yang saya dapatkan yaitu dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, masihkah relevan istilah itu dipakai jika pribumi diartikan sebagai orang asli Indonesia? Jika masih, apa alasannya? Dan jika tidak, berikan juga pendapat Ananda. Menurut saya pribadi, istilah pribumi dalam konteks orang asli Indonesia masih relevan, tetapi penggunaannya sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya. Menurut saya ada beberapa pendapat mengenai relevansi istilah tersebut. Yang pertama, identitas budaya. Istilah ini masih digunakan untuk mengekspresikan identitas budaya dan etnis yang kuat di kalangan masyarakat yang merasa memiliki akar sejarah dan budaya di tanah air. Ini penting untuk pelestarian budaya dan tradisi. Yang kedua, konteks ekonomi dan kebijakan. Dalam konteks kebijakan pemerintah, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada program-program pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat lokal. Misalnya, program yang mendukung usaha mikro dan kecil yang memiliki oleh komunitas pribumi. Yang ketiga, keadilan sosial. Beberapa kalangan berargumen bahwa istilah ini tetap penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat asli diakui dan dilindungi, terutama dalam konteks ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat. Mungkin itu jawaban dari saya.